Kapolsek 50 mengajak dan menghimbau masyarakat selaku pemilik hewan ternak untuk dapat menjaga hewan ternaknya. Hal ini disampaikan Kapolsek 50 AKP Tukar El Simamora saat melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pemilik hewan ternak berupa sapi di Divisi 2 Perkebunan PT Lonsum, Kecamatan 50 Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Senin tanggal 25 Maret tahun 2024 sekira pukul 10 sampai pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam kegiatan tersebut hadir dari pihak Perkebunan Meneger Kebun Dolok Estate Bapak Taufik, Asisten Divisi 2 Bapak Tarigan, para Kepala Desa Sumber Padi, Desa Limau Manis dan Kepala Desa Nanggar Bayu dan Kapolsek 50 didampingi Kanit Binmas Ibda Aidil Anwar, Kanit Samapta Ibda WB Ginting personil Babin Kamtipmas Aibda Manurung dan Aibtu Hendra P. Dalam kesempatan bincang-bincang tersebut, Kapolsek 50 mengajak dan menghimbau kepada para pemilik hewan ternak untuk dapat menjaga hewan peliharaannya di angin atau lepaskan untuk mencari makanan rumput di area perkebunan Divisi 2 Perkebunan PT Lonsum Kebun Dolok Estate, mengingat tanaman sawit milik perkebunan tersebut baru saja ditanam. Jelas hal ini dapat mengganggu aktivitas dan produktivitas dari pihak perkebunan itu sendiri. Belum lagi nanti jika masuk pemupukan tanaman, hal ini bisa berakibat fatal di mana hewan peliharaannya jika tidak dijaga, digembala juga akan memakan pupuk tersebut membuat hewan bisa keracunan dan menyebabkan kematian. Saya dengarkan ada rupanya keuntungan apabila lembu itu ada di dalam kebun. Dan betul juga. Itu aja nggak paling penting kali karena kenapa saya kaget? Katanya orang ini tadi sama bapak ini, saya teringat dengan saudara saya di Tanah Jawa. Saya titipkan lembu saya juga. Nah itu, saya ngomongkan lembu saya di sana mulai tahun 2012 sampai saat ini. Dan saya tidak tahu berapa jumlahnya. Banyak lah Pak. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Dan pokoknya saya setiap saya butuh uang, saya telepon dia, jualkan dulu ekor ya. Boleh Pak katanya. Dan anak saya sampai kuliah sekarang sering saya minta uang dari penjual lembu itu untuk biaya. Dan kalau bapak ibu bilang tidak dinikmati hasil dari lembu, salah. Karena saya sudah nikmati juga. Tapi dari bergerak tadi dari bahasa Pak Manajer, berarti kebun ini harus kita jaga. Kenapa harus kita jaga? Bapak Ibu tidak bisa bohong, pasti sudah nikmati hasil dari lembu. Jangan dijawab dulu. Artinya aku bilang tadi, Bapak Ibu harus merasa tadi Bapak ini bilang 50 hektar nggak ada hasil. Berapa kerugian negara? Berapa kerugian perusahaan? Kalau perusahaan ini kita nggak bisa memelihara lembu. Kalau tidak ada kontribusi pajak dari kebun ini kepada negara, negara ini goyang. Kalau negara goyang, Bapak Ibu nggak bisa tidur. Itu nggak bisa tidur kita kalau negara ini tidak aman. Makan pun tidak bisa enak. Sekarang Bapak Ibu kenapa bisa tertawa? Karena aman. Karena aman sekarang. Coba rusuh. Tahun 97 rusuh. Bisa nggak kita tenang? Tidak, saya gugah hati ibu sekarang sama bapak. Kalau besok kebun ini dirubah jadi kebun teh, ada nggak harapan kita lagi memelihara lembu? Bisa orang bapak ini? Ya udahlah, nggak mampu lagi kami. Karena tidak bisa terjaga lembu lagi. Kebun teh kan semua katanya. Bisa kan? Sekarang datang perkebunan kepada kita, minta tolong. Ini luar biasa ini minta tolong loh. Haknya ini. Sekarang ada ladang bapak. Aku bawa lembu ke situ. Keberatan enggak bapak? Tapi saya minta dulu hati nurani bapak ibu sekarang. Jangan langsung dijawab ya. Artinya analisa dulu bahasa saya ini. Yang saya sampaikan ini sekarang. Bagaimana perasaan orang bapak ibu. Dan mereka tidak egois. Di mana kebun itu atau sawit itu yang bisa ngangoni lembu dikasih kok. Kan itu dikasih kan? Orang bapak ini biar bisa orang bapak ngangon lagi nanti setelah umur 6 tahun lembu itu. Apa itu sawit itu? Mereka minta sekarang kepada kita
tolong dulu jangan dimasukkan lembunya. Umur tertentu sekarang diminta jangan masukkan karena kita mau meracun. Biar apa? Biar bagus sawit itu. Kesempatan kita untuk ngangon masih terbuka lebar. Masih ada yang layak dingangoni. Dan yang ditanam sekarang nanti pun bisa kan kita menuju juga. Tapi tunggu dulu dia agak besar. Kan gitu ini sekarang. Artinya hanya waktu yang menentukan nanti. Kita hanya menunggu waktu. Saat ini mari kita cari yang layak. Yang masih kecil-kecil, yang baru ditanam, tolong kita jaga. Jangan dimasukkan. Jangan dimasukkan dulu. Artinya, di sini kebun selalu toleransi kepada kita. Selalu toleransi. Mereka tidak langsung ujung-ujung. Kalau langsung mereka pagar semua, kenapa rupanya? Dirusai, lapor polisi, tangkap, proses. Bisa-bisa aja. Tadi saya bilang tadi, masyarakat pun perlu makan. Kan perlu makan kan Bapak Ibu. Tapi kalau kebun pun tidak bisa memberikan pajak kepada negara, sama juga. Berarti kebun harus dijaga, masyarakat pun seperti itu. Kedua ini sekarang harus saling menjaga. Di saat ada permintaan kebun, mari kita laksanakan. Mari kita laksanakan. Intinya. Seperti ini ada katanya masyarakat yang tidak mau hadir. Ini kan salah. Besok-besok dia paksakannya, kami tangkap. Jangan dibilang tidak sosialisasi. Ini kenapa ini? Loh, saya Kapolsek datang kemari, apa kepentingan bagi saya? Karena saya sayang sama warga saya. Saya sayang sama masyarakat saya. Kalau orang Bapak ini, dan mengusulkan ini dibuat sosialisasi, ini sama Pak Ali, saya bilang, upayakan harus ada sosialisasi. Supaya harus diberikan pendidikan. Masyarakat itu harus tahu hukum. Masyarakat harus tahu aturan. Kenapa? Kalau kita hidup tanpa aturan, Bapak Ibu, itu sama dengan yang kita ngangon itu. Percaya. Kalau kita tidak, manusia itu dikasih Tuhan akal dan pikiran. Kenapa? Supaya bisa mengatur ini ciptaan lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan ini. Karena Tuhan menciptakan manusia biar ada mengatur. Supaya ada mengatur binatang-binatang ini. Jadi kalau kita tidak mau aturan, berarti sama kita dengan itu. Itu Bapak Ibu yang saya minta, kami minta. Jangan nanti ada lagi di belakang hari, nanti ada viral. Mati lembu di sini 3 ekor gara-gara diracun katanya. Padahal udah dilihat tanaman seperti. Kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan tertib. Pihak kebun dan masyarakat menerima hasil dari kesepakatan dalam kegiatan sosialisasi yang dipimpin oleh Kapolsek 50 AKP Tukar L. Simamora. Dari Batubara, Sumatera Utara, Liputan Tim Satya Bakti TV mengabarkan.